naikkan syukur kita Bapa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Terima kasih. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Haleluya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan.
Percaya Dia ada di tempat ini, saudara. Dia adalah Allah yang bertakhta di atas setiap pujian nama-Nya. Dia Allah ada bagi kita dan hatinya tertuju pada kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Bawa hati pada Tuhan. Percaya, pandang dengan mata imanmu. Dia Allah yang tidak kelihatan, tetapi Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Allah yang bersama dengan kita. Kira-lalabas, sakara-lalabas. Kami tolak segala penghalang-penghalang yang menghalangi setiap umat-Mu untuk datang kepadamu. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, tertuju kepada kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Biar kami fokus kepada Engkau ya Tuhan, yang ada di tempat ini. Kira-lalabas, sakara-lalabas, ya lalabas. Kira-lalabas, kira-lalabas. Percaya Kau ada, percaya Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kira-lalabas, kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini. Kau siap memberkati anak-anak-Mu. Bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dengan mata iman kami boleh memandang Kau ada bersama dengan kami. Bapak, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Berikan bagi kami pengertian demi pengertian, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan Amin. amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Silakan duduk. Terima kasih ya kepada para imam musik yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mempertajam penglihatan kita untuk dapat melihat yang tidak kelihatan. Hari ini saya ingin mengajak kita lebih jauh lagi melangkah. Ketika kita percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan itu tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa ada bersama dengan kita, karena janjinya, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita tahu Dia adalah Allah yang walaupun enggak kelihatan, tetapi Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Sekarang bagaimana kita berjalan? Saudara, Allah itu bukan hanya ada di gereja. Roh Kudus bukan hanya ada di gereja.
Tetapi dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita boleh merasakan bagaimana ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Tetapi masalahnya, kita kurang mempraktekkan, kita kurang menyadari bahwa dia tuh Allah yang ada bersama dengan kita. Nah, karena itu hari ini kita belajar bagaimana sih berjalan bersama dengan Tuhan itu. Masalahnya Tuhannya nggak kelihatan. Kalau Tuhan kelihatan gampang. Kita jalan sama istri kita, jalan sama anak kita, jalan sama cucu kita, jalan sama teman kita, kelihatan. Tapi berjalan dengan Allah gimana? Allahnya nggak kelihatan. Gimana jalannya? Gimana bergaulnya dengan Tuhan? Maka kita mengatakan Henokh bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan. Hari kita belajar bagaimana kita bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan, dan bagaimana kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, saudara, sadari kehadiran Yesus dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Menyadari kehadiran Yesus di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Artinya, menyadari Tuhan bukan hanya di gereja. Seringkali kita saudarakan Tuhan itu di gereja. Dari awal sampai akhir, itu pasti tentang Tuhan. Pasti tentang kehidupan rohani. Bahkan pengumuman pun itu tentang kegiatan rohani. Terkadang orang sadar Tuhan itu hanya di gereja. Tapi ketika melangkah keluar 5 meter dari pintu, kadang-kadang udah lupa lagi bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Contohnya apa, Pak? Kadang-kadang ada orang keluar dari gereja, rebutan parkir, rebutan jalan itu bisa berantem. Baru keluar dari gereja, itu bisa marah-marahan itu. Baru keluar dari gereja, dia langsung ingat lagi akan hal-hal yang membuat dia kesal, membuat dia marah. Baru keluar dari gereja. Nah, karena itu sadari saudara bahwa Allah itu ada bersama dengan kita di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin. Saudara, kehadiran Allah itu menurut firman Tuhan ada 3 macam. Ada 3 macam kehadiran Tuhan. Yang pertama itu Allah yang maha hadir, omnipresent, karena sifatnya. Kita lihat dalam Yeremia 23:24. Yeremia 23:24. Ini Allah yang omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Yeremia pasal 23:24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku, kata Tuhan, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Allah itu omnipresent dimanapun kita berada. Dia ada, dia hadir. Karena dia memenuhi langit dan bumi. Amin. Dia ada di mana-mana. Yang kedua, Allah yang hadir di dalam diri kita. Ini sudah hafal ayatnya. 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau tadi yang pertama, Allah itu hadir di mana-mana. Dia ada di mana karena dia menguasai langit, memenuhi langit dan bumi. Yang kedua, Allah hadir di dalam diri kita karena dia tinggal di dalam bait kudusnya. Mana bait kudusnya? Yaitu diri kita. Dan yang ketiga, saudara, ini yang berbeda. Allah yang menyatakan kehadirannya. Ini beda, saudara. Kalau tadi Allah hadir di mana-mana yang pertama. Yang kedua, Allah ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, Allah yang menyatakan kehadirannya. Yohanes 14 ayat 21. Ini Allah yang menyatakan kehadirannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diriku kepadanya itu artinya dia menyatakan kehadirannya. Nah, saudara, ada banyak orang percaya, orang Kristen banyak, bahkan harusnya percaya bahwa tubuhnya adalah bait Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam diri kita.
Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Semua pasti percaya. Tapi kalau kita tanya, merasakan nggak hadirat Tuhan dalam hidupmu? Kadang-kadang di gereja aja tidak merasakan hadirat Tuhan. Apalagi nun jauh di sana. Apalagi di luar sana. Apalagi dalam kehidupan kita. Di gereja aja kadang-kadang tidak merasakan hadirat Tuhan. Mana Tuhan? Ngerasain apa-apa. Kering. Nggak ngangkat. Apa yang mau diangkat saudara? Kadang-kadang di gereja aja nggak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, hari kita belajar saudara. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan itu ada walaupun tidak kita lihat. Dia ada di setiap area, di setiap aspek kehidupan kita. Sadari bahwa apapun yang sedang kita kerjakan, pandanglah dengan mata iman saudara bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Karena apa saudara? Karena firman-Nya itu berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kemanapun kita pergi, dia ninggalin kita nggak? Enggak. Lagi kita bisnis sama teman kita, sama kongsian kita, sama customer kita, dia ninggalin kita nggak? Ketika kita presentasi, meeting, ninggalin kita nggak? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seluruh aktivitas kita, dia ada bersama dengan kita. Cuma masalahnya, kita tidak merasakan kehadirannya. Kenapa tidak merasakan kehadirannya? Karena kita seringkali pakai perasaan. Di gereja aja kita seringkali pakai perasaannya. Rasanya Tuhan nggak hadir nih. Rasanya urapannya kurang nih. Perasaan dulu. Iman itu bukan berdasarkan perasaan. Iman itu berdasarkan janji Tuhan. Iman itu patokannya adalah firman Tuhan. Bukan karena perasaan. Perasaan manusia berubah-ubah. Kita nggak bisa menggunakan iman kita dengan didasari oleh perasaan. Karena itu apapun perasaanmu, apapun perasaan saudara, percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Lihatlah, di dalam setiap area kehidupan kita ada Tuhan bersama dengan kita. Saya percaya saudara, ketika kita ada bersama dengan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita, hasilnya dahsyat. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak jalan sendiri. Di saat kita mungkin ada ketakutan dalam hidup kita, ada kekhawatiran. 2023 akan ada resesi. Amerika sudah mau masuk ke dalam resesi itu. Saudara bayangkan ketika resesi terjadi, apa yang akan terjadi? Kacau. Bunga sekarang acuannya sudah mulai tinggi. Ini para pengusaha pasti ngerti. Ketika bunga tinggi, saudara, pinjaman, perusahaan yang punya banyak pinjaman harus bayar bunga luar biasa. Terpaksa harus dikurang-kurangi, termasuk pengurangan karyawan. Ketika itu terjadi, itu dampaknya dampak domino. Satu kena, yang lain kena, yang lain kena, yang lain kena. Saudara. Itu sudah di depan mata, kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Depan mata loh, hati-hati. So, ini membuat kita takut, kita gentar. Nah, kalau kita berjalan seorang diri, kita takut. Gimana ya masa depan saya, masa depan anak-anak saya, masa depan keluarga saya. Tetapi ketika kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, nggak usah takut, saudara. Keberhasilan bukan tentang siapa saudara, bukan tentang bagaimana keadaan saudara. Amin. Tetapi keberhasilan adalah tentang siapa yang bersama dengan saudara. Amin. Ketika ada Tuhan bersama dengan kita, ketika Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, ketika Dia mengasihi kita dengan dahsyat, Dia relakan anak yang tunggal untuk mati bagi kita. Roma 8 ayat 32 berkata, apa sih yang kita minta tidak akan dikasih oleh Tuhan? Kalau anaknya saja dikasih. Saudara, ketika ketakutan muncul, kekhawatiran muncul, kadang-kadang kita mencoba untuk berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhkan. Saya nggak boleh takut, saya nggak boleh takut. Saya bisa. Itu diajarkan para motivator. Saya bisa mengatasi. Tetapi itu cara
di dalam Tuhan yang tidak akan berhasil. Bahkan kata Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, ngapain ketakutan itu kita pegang sendiri? Ngapain ketakutan itu kita pikul sendiri? Serahkan pada Tuhan. Ini loh Tuhan, ketakutan saya, masa depan saya 2023 ini penuh dengan ancaman. Ini loh Tuhan. Tuhan bisa nggak membuat air menjadi anggur? Amin. Tuhan bisa nggak membuat yang tidak baik menjadi baik? Bisa. Bahkan Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara, kalau ketika kita memiliki kekuatan ketakutan, Tuhan berjanji kok di dalam Filipi 4 ayat 6. Coba lihat di Filipi 4 ayat 6 apa yang Tuhan katakan. Saudara, setiap kali kita membaca firman Tuhan, percayalah ini pasti terjadi gitu. Ini pasti Tuhan akan genapi. Miliki iman bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara. Amin. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seseorang hanya bisa damai hatinya, pikirannya, kalau dia menyerahkan semua pada Tuhan. Menyerahkan kekhawatirannya, menyerahkan ini, Tuhan, aku banyak persoalan, aku capek, aku lelah Tuhan menghadapi kehidupan ini. Nah, kalau ditanggung sendiri, berat sudah. Bahkan mungkin bisa depresi nih orang. Tetapi ketika kita mencoba, ketika kita belajar untuk mentaati firman Tuhan, ya firman Tuhan berkata, aku menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ini Tuhan aku serahkan. Maka janji Tuhan, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya melampaui segala akal itu, oh bisa ya, di tengah-tengah kesulitan dia, di tengah-tengah ancaman begitu, kok dia bisa dengan tenang ya, bisa dengan damai, kelihatannya kok kayak nggak ada persoalan. Kenapa ya? Itu melampaui segala akal. Itu akan ada bersama dengan kita. Nah, karena itu saudara belajarlah untuk menyadari bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, saudara. Menyadari di dalam setiap area kehidupan kita ada Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, itu memberikan kita kekuatan. Ada Tuhan, aku nggak sendirian. Beban ini terlalu berat, tapi ada Tuhan. Tuhan berjanji kok. Pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang dialami oleh manusia, yang tidak melebihi kekuatanku. Jadi ketika aku menghadapi pencobaan seperti ini, ini mah di bawah saya, di bawah kekuatan saya. Kenapa? Karena Tuhan janji kok. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi apapun juga persoalan, Tuhan janji itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Tuhan berjanji juga bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan jalan yang tertutup bisa Tuhan bukakan. Amin. Asalkan kau percaya pada Tuhan, percaya akan firman-Nya, bahwa Dia adalah Allah yang setia akan janjinya. Terkadang apa yang kita dengar, kita baca firman Tuhan, mungkin kenyataannya lain juga. Di gereja kadang-kadang kita berusaha kuat, dikuatkan. Tapi ketika kita menghadapi kehidupan, kenyataan, oh seperti ini Tuhan. Jadi orang Kristen jangan baper. Kita akan kalah. Yusuf dijanjikan oleh Tuhan hal yang luar biasa. Saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya dan ayah ibunya akan tunduk kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf malah dijeblosin ke dalam sumur. Mau dibunuh lagi. Untung dilarang sama salah satu saudaranya. Udah gitu kemudian dibawa, dijual lagi. Jadi ART, asisten rumah tangga. Udah enak-enak, jadi orang kepercayaan ya. Kemudian difitnah. Dijebloskan ke dalam
penjara. Tapi saudara, janji Tuhan, firman Tuhan berkata, di mana Yusuf berada, Tuhan senantiasa menyertai dia. Amin. Ketika dia ada menjadi ART, dia menjadi kepalanya. Karena nyamuknya bersih. Ngatur ART yang lain itu bagus. Jadi disayang sama Potifar. Tapi karena istri Potifar itu, karena Yusuf kegantengan, emang saudara resiko jadi orang ganteng itu seperti itu. Resikonya ya. Wah, akhirnya difitnah, masuklah dalam penjara. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, di penjara pun dia berhasil, saudara. Artinya menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Tetapi kemudian kalau Yusuf ini orangnya baperan, dia bisa melihat, mana Tuhan janjimu? Katanya semua tunduk. Kok malah aku ada di penjara? Tetapi saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Walaupun sepertinya kelihatannya mustahil, nggak mungkin. Bagaimana orang di penjara bisa menjadi orang yang berhasil? Nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian ada ayat lain berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin kalau bagi Tuhan, ya nggak ada yang mustahil lah. Namanya juga Tuhan. Tapi janji Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yes. Artinya bagi kita orang percaya, nggak ada yang mustahil. Sesuatu yang luar biasa dijanjikan oleh Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Dalam sekejap, kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf kemudian bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Dia menjadi orang kedua di Mesir sana. Apa yang menyebabkan Yusuf berhasil? Bukan karena dia pintar mengartikan mimpi, tapi karena Tuhan senantiasa menyertai dia. Setelah baca ayatnya, baca ceritanya, bagaimana tangan Tuhan menyertai Yusuf. Karena itu Yusuf selalu berhasil dalam kehidupan dimanapun dia berada. Nah saudara, kalau Yusuf disertai sama Tuhan, berhasil. Belajarlah untuk kita juga selalu bersama dengan Tuhan. Menyadari. Saya percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Amin. Maka kita juga akan berhasil. Yes. Yang mau berhasil katakan amin. Amin. Ini polanya Tuhan, saudara. Ketika kita berhasil, ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Apapun cerita di Alkitab, saudara bisa baca kisah-kisah di Alkitab, ketika mereka bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Kenapa Daud bisa menang lawan Goliat? Bukan karena Daud pintar main umbannya. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku datang dengan membawa nama Allah. Daud bisa menang karena ada Allah bersama dengan dia. Nggak kelihatan Pak Allahnya. Inilah butuhkan iman, saudara. Karena itu belajarlah setiap kali kita melangkah apapun juga. Belajarlah kita sadari bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu untuk melawan kita. Amin. Jadi saudara bisa bayangkan ketika ada Tuhan bersama dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Asyik saudara. Sadari, jangan pakai perasaan. Perasaanmu mungkin baru dimarahin sama bos. Di dalam penderitaan pun, di dalam kesusahan pun saudara, Tuhan ada bersama denganmu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ingat ketika Elia setelah membabat habis Nabi Baal 500 ya. Yeah. Nabi Baal. Kemudian dia merasa lemah. Dia tertidur di gua. Dia bahkan pengen bunuh diri. Yeah. Kayaknya aduh Tuhan, kenapa? Capean habis bunuhin para nabi palsu itu, Nabi Baal. Kemudian dia kecapean, dia lemah. Orang yang tadinya luar biasa performannya, bagaimana dia dahsyat menjadi seorang nabi yang menghabiskan 500 Nabi Baal. Tetapi kemudian kok bisa
turun begitu luar biasa performanya. Kemudian dia merasa tidak berdaya, bahkan pengen bunuh diri. Jadi kalau cerita zaman sekarang ini baru KKR. Wah dahsyat, mujizat banyak terjadi. Dipakai Tuhan luar biasa, tapi begitu pulang ke hotel, merasa gak ada apa-apanya, merasa sendirian, merasa pengen bunuh diri. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkannya dia. Iya. Di dalam keadaan lemah pun seperti itu. Tuhan tahu Elia lapar. Dia mengirimkan apa saudara? Burung gagak. Kirimkan hamburger ya melalui burung gagak. Ini ongkirnya bebas ya, bebas ongkir. Adalah burung gagak. Tuhan pelihara ya. Tuhan gak bilang mana pelayananmu, engkau luar biasa pelayanan, tapi buktinya sekarang kok pelayanan kamu begitu. Mungkin ada yang merasakan pelayanan saya kok gini-gini aja ya, kok pelayanan saya gak berkembang ya, kok jemaat segini-gini aja ya. Kadang-kadang melihat jemaat gak berkembang, pusing juga sih. Kok segini-gini aja ya, kok gak berkembang ya, kok apa? Kayaknya gagal sih di gembala. Kok nggak saya nggak melihat pertemuan seperti orang lain 3 kali ibadah luar biasa penuhnya. Kok 1 kali gantian lagi, kadang-kadang yang ini hadir, yang ini nggak hadir. Ya segini-gini aja gitu. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya itu seperti Elia. Tuhan tidak melihat performanmu. Tuhan nggak ngelihat bagaimana kita perform di dalam pelayanan. Tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana hatimu pada Tuhan. Amin. Percayalah, Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Gak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Apapun kondisimu saat ini, mungkin kau dalam keadaan terpuruk, percayalah, Dia yang tetap setia berada bersama denganmu. Karena itu saudara, belajarlah untuk menyadari kehadiran. Ketika orang menyadari kehadirannya, dia juga akan bersikap menjaga tingkah lakunya, menjaga sikapnya. Saudara, kalau di ruang kantor kita, ada teman ngeselin kita, tapi ada bos kita bisa nggak seenaknya marahin teman kita, berantem sama teman kita, ada bos kita di depan kita? Nggak bisa. Nggak bisa tuh, karena ada bos kita. Ketika seorang suami berjalan dengan istrinya, melihat wanita cantik, terus kepalanya muter ngikutin wanita itu, berani nggak suaminya? Nggak berani. Paling suaminya disuruh belanja dulu, belanja sana, dia baru lihat-lihat gitu ya. Bukan saya, bukan ya. Jadi ketika ada orang yang kita hormati, kita hargai, kita nggak akan berani seenaknya untuk melakukan sesuatu. So, bisa bayangin nggak? Kalau sama orang yang kita hormati, kita nggak berani melakukan sesuatu, kita hormati keberadaannya. Kita nggak mungkin melakukan seenaknya, lagi kerja, main game, buka-buka medsos, padahal ada bos kita di samping kita nggak berani. Nah, dengan orang yang kita hargai itu kita nggak berani, apalagi kalau kita percaya bahwa ada Tuhan di samping kita. Amin. Kenapa orang sebebasnya, seenaknya melakukan segala sesuatu? Karena dia nggak menyadari ada Tuhan bersama dengan dia. Kenapa seenaknya orang melakukan dosa, melakukan hal terlarang, melakukan hal tidak baik ketika tidak ada orang, ketika tidak ada yang tahu, ketika dia lagi pergi ke daerah, tugas ke sana, tugas ke sini. Oh, nggak ada orang, nggak ada pengawasan, dia bebas. Padahal dia anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu sebetulnya ada bersama dengan dia. Karena itu saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka secara otomatis, secara supranatural, Tuhan akan
membuat kita itu membatasi. Kita jadi terkendali untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Ketika kita melakukan ini, kita ingat, oh, ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Karena itu saudara, yang pertama tadi adalah mari sadari bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Sebagai apapun saudara, dimanapun saudara berada, jangan cuma sadar di gereja. Jangan cuma sadar Tuhan ada di gereja, tapi sadarlah dalam setiap area kehidupan kita, dimanapun saudara berada. Kita tahu, kita sadar ada Tuhan bersama dengan kita. Itu akan membuat kita tidak takut. Itu akan menjaga kita dari segala perbuatan yang tidak baik. Orang tidak melihat, tetap kita tahu ada Tuhan yang melihat kita. Nah, tetapi saudara, jangan salah mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kita itu bukan untuk mencari-cari kesalahan kita. Ada firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Nah, kata mengawasi ini itu tertanam di dalam setiap kita bahwa, oh, Tuhan sedang mengawasi saya nih. Jangan-jangan Tuhan mau kasih hukuman. Ayo salah ya, kena tilang. Ada tilang elektronik. Gak ada polisinya tapi ada tilangnya. Bisa tahu. Jangan-jangan ini seperti ini. Tuhan itu tidak sebenarnya. Tuhan ada bersama dengan kita bukan untuk mencari kesalahan kita, tetapi untuk menolong kita. Dia ada bukan untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan kita. Ketika kita lemah, nah ini kamu dosa ya. Tapi justru Tuhan menolong kita. Ketika kita mau melakukan hal yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Ketika kita mau masuk ke dalam perangkap orang, Roh Kudus memberikan peringatan kepada kita, sehingga kita lepas daripada jeratan orang itu. Karena itu saudara, yang pertama tadi, sadarilah bahwa Tuhan ada bersama denganmu di dalam setiap area kehidupanmu. Yang kedua, libatkan Tuhan di tengah segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, libatkan Tuhan. Jadi jangan cuma melibatkan Tuhan hanya untuk urusan-urusan gereja. Jangan hanya untuk urusan-urusan rohani. Tetapi di luar itu, Tuhan gak tahu lah. Ini kan bukan bidangnya Tuhan. Tidak, saudara. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita. Saudara mau tekan kontrak sama orang, mau bisnis sama orang, libatkan Tuhan. Tuhan minta hikmat. Bagaimana saya harus berbisnis? Apakah iya atau tidak untuk saya tekan kontrak ini, untuk buat perjanjian? Kadang-kadang orang cuma melihat cuannya dulu. Kemudian dia dengan, wah cuannya tinggi, untungnya tinggi, prospeknya bagus. Tanpa tanya Tuhan, kemudian dia tanda tangan. Setelah itu baru, Tuhan tolong ya, saya sudah tanda tangan nih. Tuhan berkati ya ini ya. Seringkali orang melakukan sesuatu dulu, baru minta, Tuhan tolong ya. Saya sudah bikin kontrak nih sama orang ini. Tuhan, saya sudah buka usaha ini, Tuhan berkati ya. Ada seorang anak Tuhan, saudara. Dia minta doa sama seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan orang profetik, punya memiliki karunia penglihatan. Terus hamba Tuhannya ibu-ibu, Bu, saya mau buka usaha ini, Bu. Ini kira-kira usahanya bagus gak? Kalau menurut saya sih bagus, ini luar biasa. Ini keuntungannya depan mata ini seperti ini di dalam hitungannya. Oke, saya berdoa ya. Ibu ini berdoa. Tuhan katakan tidak. Jangan bisnis ini. Terus ibu ini bilang, Bu, ini Tuhan bicara. Ini orang profetik. Gitu ya. Jadi soalnya jangan kaget, Tuhan bicara. Ini bisnis ibu ini kurang bagus. Tuhan kurang berkenan untuk bisnis ini. Tapi karena hatinya sudah bahasa Jermannya kepincut sama ini. Sudah tertarik sama bisnis ini. Kemudian dia
memaksakan diri. Wah, ibu kan cuma pinter di rohani mungkin. Di bisnis saya lebih pengalaman kok, Bu. Akhirnya dia buka bisnisnya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata 3 bulan nggak bertahan. Datang ke ibu itu, Bu, betul kata ibu. Ada seorang hamba Tuhan lagi, saudara, didatangi oleh orang. Saya punya bisnis, mau buka di sana. Bisnisnya itu, diceritain. Oke, saya berdoa ya. Ini hamba Tuhan profetik. Dia berdoa. Terus Tuhan perlihatkan, saudara, masalah peternakan. Terus orang ini bilang sama si ibu itu, sama si bapak yang datang, Pak, saya kok lihat Tuhan nggak bawa bapak bisnisnya ke sana ya. Tuhan lihat memperlihatkan kepada saya, ini ada satu peternakan. Dia baru ingat, saudara, oh iya, saya punya tanah di satu pulau. Saya punya tanah, itu udah lama nggak diurus. Saudara, si ibu ini, yang pendoa ini, yang orang profetik ini, dia tidak tahu dia punya tanah di sana. Tetapi Tuhan perlihatkan. Kemudian si orang ini taat. Dia nggak jadi bisnis di sana, dia buka tanah di sini, ternakan dan berhasil. Saudara, kalau engkau melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, percayalah, saudara, Tuhan nggak bawa kita kepada jurang. Dia bawa kita kepada satu kehidupan. Dia bawa kita kepada suatu keberhasilan. Dari keberhasilan demi keberhasilan. From blessing to blessing. Amin. From grace upon grace. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kadang orang merasa, masa sih Tuhan perhatiin saya seperti ini? Saudara, kasih Tuhan tuh bersifat pribadi sama kita. Dia tahu, dia detail mengasihi kita, memperhatikan kita. Saya mau tanya nih, Pak Andi. Pak Andi mengasihi istri Bapak? Bapak memperhatikan istri Bapak? Pastinya ya. Pak Andi mengasihi istrinya, Budalin. Bapak pernah hitung nggak rambutnya ada berapa helai? Saya perhatikan, seseorang yang begitu dekat, begitu mengasihi, suruh ngitung rambut, dia belum pernah ngitung kok. Pak, saya banyak kerjaan, nggak bisa dong satu-satu. Yang enak kalau punya suami kepalanya botak ya. Nggak bisa dihitung, Pak. Saudara tahu kan, saudara? Yuk kita lihat ayatnya nih. Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, kalau rambut aja, kita yang mengasihi istri kita nggak tahu rambutnya ada berapa. Tapi saudara, Tuhan itu tahu rambut saudara ada berapa helai loh. Dahsyat ya Tuhan ya. Setiap orang Tuhan tahu ada berapa helai rambutnya. Bahkan kata Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi kalau ada yang rontok, itu seizin Tuhan, saudara. Ada orang kalau di depan, saya udah mulai jarang nih rambutnya. Lain dengan 2 tahun yang lalu. Saya lihat foto saya, kalau orang mikir banyak botaknya di depan, itu banyak memikirkan masa depan, saudara. Kalau di belakang itu banyak memikirkan masa lalu. Kalau di tengah, saudara, ini namanya BCA, botak cuma atas. Itu kan banyak mikirin Tuhan. Nah, saudara, kalau rambut aja diperkarakan sama Tuhan, kalau rambut aja itu sampai Tuhan tahu berapa helai rambut kita. Kalau ada yang jatuh pun, kalau nggak izin Tuhan, nggak Tuhan izinkan itu jatuh rambut.
Sampai sebegitunya Tuhan. Kenapa kita untuk perkara-perkara dalam kehidupan kita nggak melibatkan Tuhan? Ayo libatkan Tuhan, termasuk jombloan dan jomblowati. Cari jodoh, libatkan Tuhan. Jangan cuma lihat dia tampan. Daripada tampan tapi suka nyekik dan banting. Ya tampan sih. Tapi ngapain sudah? Makanya jangan cari yang tampan. Ya paling tidak jangan malu-maluin lah kalau bawa ke pesta. Tapi libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara akan lakukan, itu ketika kita melibatkan Tuhan, maka pasti hidupmu akan berhasil. Amin. Saya sangat yakin saudara. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Kenapa Daud ketika dia main kecapi, roh jahat yang ada di Saul itu pada minggat keluar? Dia main kecapi aja tuh. Belum tengking-tengking kayak Pak Hengki. Belum ditengking-tengking sama Daud. Daud cuma main kecapi aja, udah keluar. Kenapa? Bukan karena merduknya, bukan karena pinternya dia main kecapi, tapi firman Tuhan, sejak dia diurapi menjadi raja. Coba baca ayatnya. Ketika dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, maka roh Tuhan itu menyertai dia. Ada urapan yang terus menyertai Daud. Amin. Kemanapun Daud pergi, ada roh Tuhan bersama dengan dia. Ketika dia main kecapi pun, main kecapinya itu main kecapi yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, kuncinya adalah ada bersama dengan Tuhan. Jadi libatkanlah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Ketika kita melibatkan sesuatu bersama dengan Tuhan, keberhasilan akan datang pada saudara. Amin, amin, amin. Belajar yuk mulai hari ini. Mulailah dengan libatkan Tuhan. Kan punya toko, mau berusaha, libatkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan aku buka toko hari ini. Aku percaya berkat Tuhan sudah menunggu, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupanmu. Aku percaya Tuhan setiap kontrak yang akan aku tanda tangani, Tuhan akan berikan aku kehati-hatian untuk tidak melakukan yang tidak baik. Yeah. Ada orang-orang di luar sana saudara yang berusaha untuk mengambil penasihat-penasihat. Bos saya dulu ketika di BKM, penasihatnya itu staf ahlinya adalah profesor luar biasa. Profesor di penasihat. Setiap mau ada apa dia panggil penasihat. Mahal sudah bayarnya. Bersama dengan Tuhan itu gratis. Paling bawa persembahan dan perpuluhan yang lupa. Engkau punya di atas segala profesor Tuhan, kenapa nggak libatkan Tuhan? Ketika engkau memberikan advis, konsultan atau seperti budu ya notaris, minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan akan mengalir bagi kita. Ketika kita menyadari ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang akan memberikan kita hikmat. Setelah apapun yang kita perbuat, libatkanlah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga adalah berterima kasih kepada Tuhan. Cara kita berjalan bersama dengan Tuhan, sering-seringlah mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai kantor, terima kasih Tuhan untuk aku bisa sampai kantor dengan baik. Kita mulai bekerja, terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Saudara, sesering mungkin ucapkanlah terima kasih dan bersyukur. Maka itu akan membangun kesadaran kita akan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mengucap syukurlah untuk orang-orang di rumah kita, untuk suami kita, ucap syukur Tuhan. Istri kita, ucap syukur. Berikan istri yang baik, diberikan suami yang baik, diberikan anak-anak yang baik.
Diberikan cucu-cucu yang baik. Ucap syukur untuk semuanya. Terus kemudian yang berkata, Pak, bagaimana kalau suaminya galak, Pak? Kejam. Suka cekek dan banting. Gimana? Mengucap syukur, saudara. Bahwa dia masih hidup. Loh, kalau dia udah mati kan susah mendoakannya. Ya kan? Jadi ucap syukurlah, dia masih hidup. Ada apa? Ada kesempatan bagi kita untuk berdoa untuk dia. Amin. Jadi kepada ibu-ibu yang punya suaminya kejam, enggak ya? Di sini suaminya baik-baik. Dari wajah-wajahnya saya kelihatan. Suami yang baik. Tapi seandainya ada teman saudara yang punya suami yang enggak baik, katakan bersyukurlah. Menikah dengan kamu tuh bersyukur. Kenapa? Kalau menikah dengan orang lain, jiwanya enggak selamat semua. Kenapa Tuhan mempertemukan dengan kamu? Karena Tuhan ingin kamu mendoakan dia. Jangan nyumpahin cepat mati. Doakan. Jadi pasti ada rencana Tuhan tuh. Di balik semuanya itu, ketika Tuhan mempertemukan kita dan orang-orang yang kita kasihi, pasti ada rencana Tuhan. Kalaupun tidak baik, pasti Tuhan ingin kita menjadi tiang doa bagi dia. Jangan menyesal bagi Tuhan. Nasi yang sudah jadi bubur itu pasti kalau dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berikan menjadi hasil terbaik. Di tangan koki aja bisa seperti itu kan, apalagi bagi Tuhan. Kehidupan yang hancur lebur, kehidupan yang sudah tidak ada artinya, tapi bagi Tuhan bisa menjadi sesuatu yang berarti. Asalkan apa? Libatkan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Tadi yang 3 dari yang terakhir, saudara. Nah, yang keempat, yang terakhir, saudara, yaitu menghargai kehadiran Allah. Nah, ini saudara yang terakhir. Saudara percaya ada Tuhan bersama dengan saudara? Amin. Saudara percaya selepas dari sini, selepas dari gereja, Tuhan ada bersama dengan saudara? Amin. Nah, soalnya ini bahaya nih. Bahaya gini. Jadi harus ikuti yang keempat ini. Yaitu hargai kehadiran Tuhan. Hargai kehadiran Tuhan. Kalau kita nggak tahu ada Tuhan, terus orang itu nggak menghargai, namanya juga nggak tahu kan? Tapi sekarang saudara nggak bisa lari. Karena saudara tahu kan, ada Tuhan bersama dengan saudara. Jadi kalau kita tahu ada Tuhan bersama dengan saudara, dan saudara percaya bahwa kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, ada Tuhan bersama denganmu, hargai Tuhan. Kalau kita aja menghargai pimpinan kita, menghargai bos kita, menghargai orang tua kita, masa kita sama Tuhan nggak bisa menghargai? Kita menjadi orang yang bocengli. Artinya tanya sama Pak Ali. Kita orang yang nggak tahu aturan, saudara. Kalau kita nggak bisa menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Saya satu ruangan, teman saya kalau saya bisa tahu ini bicara sama lagi telepon nih, saya bisa tahu bicara sama bos, bicara sama teman yang setara, atau bicara sama bawahan dari nadanya, saudara. Kalau sama bos, wah ini pasti lagi bicara sama bos nih. Itu suaranya dimerdu-merduin, penuh dengan hormat, sampai ngangguk-ngangguk, padahal bosnya nggak ngeliat ya. Tapi ngangguk-ngangguk. Nah, ini saya tahu ini lagi pasti bicara sama si bos nih. Tapi ketika bicara sama bawahannya, saya tahu, ini lagi bicara sama bawahannya. Saudara, kita sama orang yang kita hormati, hargai, kita bisa sampai seperti itu. Kenapa sih sama Tuhan kita kurang menghargai? Kita bertindak seenaknya. Kita melakukan segala sesuatu seolah-olah nggak ada Tuhan. Mulai hari ini, saudara, bertobatlah. Mulai hari ini, taruh di hati saudara bahwa ada Tuhan bersama denganku. Aku harus hargai kehadirannya. Hargai bahwa dia ada bersama denganku. Tapi, ada janji Tuhan. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa melewati setiap musim kehidupan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
engkau bisa melewati kehidupan. Apapun musim kehidupanmu, ketika engkau bersama dengan Tuhan. Karena itu, hargai kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang mau katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saya dan para pemusik. Para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri, kita masuk ke dalam kediaman kudus. Ini aku percaya. Mari para jemaat bisa untuk pakai berdiri. Kita bagi berdiri semuanya. Mari kita persiapkan nanti kita akan satu pujian dulu bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tundukkan kepalamu. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal akan firman. Tetapi menjadi permasalahannya adalah kita kurang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali berjalan seorang diri, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan koneksi kita. Kita kurang menyadari bahwa Dia itu hadir bersama-sama dengan kita. Sehingga kita kurang menghargai kehadirannya. Kita berbuat dengan leluasa. Kita kurang mengucap syukur, berterima kasih padanya. Hari ini
saudara sudah mendengar firman Tuhan. Dia ingin saudara berhasil. Tuhan ingin saudara memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya libatkanlah Tuhan dalam hidup. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal akan janji. Dia Allah yang tidak pernah lalai akan janji. Mulai dari saat ini, miliki komitmen yang baru. Berikan komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan. Ketika aku mau melakukan ini, melakukan itu, apapun yang akan aku lakukan, aku mau melibatkan Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada aku. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupku. Ku percayakan Tuhan yang tak Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, kami percaya ada mujizat dalam perjamuan kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami percaya Tuhan, kasih yang mula-mula, semangat yang mula-mula, Engkau perbaharui Tuhan jika kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu akan melayani perjamuan kudus, dan berkati setiap jemaat yang akan menerima perjamuan kudus. Biarlah kami minum dan makan anggur dan roti ini Tuhan, karena kami percaya itulah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kami. Berkati Tuhan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, hormat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan bisa dibagikan.
Mari angkat roti tangan kanan kita tinggi. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Berikan ucapan syukurmu. Berikan terima kasihmu pada Tuhan, bahwa dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Seharusnya kita yang tergantung di kayu salib, tetapi Tuhan telah menggantikannya untuk kita, supaya kita tidak usah menderita lagi, supaya kita tidak usah menderita sakit penyakit, segala kutuk apapun, karena semua telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Bersyukurlah, bersyukurlah. Ada Tuhan yang mau, karena Dia mengasihi kita. Bersyukurlah padanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Percayalah, bukti kasihnya yang terbesar ketika Allah Bapa menyerahkan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, supaya kita yang seharusnya mati tetapi tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Ucapkan syukurmu, terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Walaupun kau tidak melihat Tuhan, tetapi Dia ada. Dia dapat melihat. Dia begitu mengasihimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu bahkan rambut di kepala kita Tuhan dapat menghitungnya. Dan Tuhan menjaga kita seperti Dia menjaga selai rambut. Dia akan jatuh tanpa sendiri. Dia begitu mengasihi saudara. Dia ingin engkau berhasil. Dia ingin engkau menikmati kehidupan ini. Dia ingin mengangkat engkau tinggi. Oh, dalam bahasa kadang-kadang hanya libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, sadari kehadirannya.
Dia ada di tempat ini. Pandanglah dengan mata imanmu. Pandang dengan mata iman. Haleluya. Pandang dengan mata iman. Jangan ikuti perasaanmu. Jangan berdasarkan perasaanmu, tapi miliki iman. Percaya bahwa Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan dengan imanmu, katakan yes. Katakan dengan imanmu. Ya, Kau ada di sini Tuhan. Kau hadir, Kau hadir. Kau hadir Tuhan. Yes. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kelepasan. Ya. Katakan dengan imanmu. Biar musik sebentar dulu. Musik menyanyikan lagu tadi. Ku yakin Kau ada di sini. Saudara, kita mau dalam beberapa menit ini, kita mau membuka, minta Tuhan buka mata iman kita, mata rohani kita, untuk kita dapat melihat Tuhan di tempat ini. Sadari kehadirannya. Sambil kau dalam sikap menyembah, sampai dalam sikap menyembah, rasakan kehadiran Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Musik berjalan lembut. Yes. Rasakan saudara. Rasakan. Pandang dengan mata iman. Pandang dengan mata iman. Pandang dengan mata imanmu. Dia hadir. Dia ada. Dia ada. Karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Yes. Dia ingin membuatmu berhasil. Dia ingin membuatmu berhasil. Libatkan Tuhan, kata Tuhan. Libatkan aku, kata Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan sendiri. Libatkan Tuhan. Rasakan, rasakan, rasakan juga kehadiran Tuhan. Jangan berdasarkan perasaan, tapi gunakan imanmu. Iman akan janjinya, iman akan kebenaran firman Tuhan bahwa Dia ada Allah yang hidup, Allah yang menyertaimu, Allah yang bersama denganmu. Apapun kondisimu saat ini, apapun situasimu saat ini, Dia Allah yang gak pernah meninggalkanmu. Bahkan mungkin dalam keadaan terpuruk, mungkin kau dalam posisi zero saat ini, posisi 0, kosong Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkat. Tuhan sanggup memulihkanmu. Hanya libatkan Tuhan. Lawan Tuhan setiap anak. Jamah setiap hati ya Tuhan. Jamah.
Tuhan gak pernah lalai akan janji-Mu. Tuhan gak pernah lalai akan janji-janji. Tuhan gak pernah gagal akan janji-Mu. Hanya kata Tuhan percaya saja. Engkau percaya, engkau pasti menerimanya, kata Tuhan. Seringkali kita lemah, seringkali kita kurang beriman, tetapi hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan. Ayo gandeng tangan Tuhan. Tangan Tuhan sudah mengulur kepadamu saat ini. Tangan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya. Dan dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagimu. Hari-hari yang penuh dengan beban. Tetapi tangannya terulur padamu. Mari kepadaku. Datanglah melangkah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu. Serahkanlah segala harapanmu hanya kepada Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ya dengan imanmu. Oh haleluya. Yes. Mari dengan iman kita katakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Untuk kami boleh menghargai kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kami, Allah yang ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh masuk ke perjamuan terus. Kami percaya ada mujizat yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Siapkan, kalau kita boleh memberi, mengembalikan pada Tuhan, ada satu kehormatan bagi kita.